Nama saya Doyo Mulyo, pekerjaannya sebagai petani sejak tahun 87 sampai hari ini saya sebagai petani sayuran dataran tinggi khususnya. Saya tergabung dalam kelompok Tani Mekar Tani Jaya sejak 87 sampai hari ini, dan saya juga mendirikan dengan kawan-kawan mendirikan pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya sejak tahun 2010 sampai sekarang, dan saat ini P4S-nya sudah kelas utama diberikan oleh Kementerian Pertanian. Alamat di Jalan Cibenying nomor 85, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Kalau dari sejarah terbentuknya kelompok tani pada tahun 87 berawal dari keprihatinan keprihatinan tentang pengembangan masyarakat tani di sini dalam usaha begitu terpuruk. Kita hanya mengandalkan tengkulak, kemudian komoditinya tidak variatif, sehingga kita punya pemikiran ini harus merubah satu sistem dalam pola usaha tani. Sehingga kita dari sekian ratus petani yang ada hanya 9 orang yang tertarik. 9 orang tertarik, kemudian kita menghimpunkan diri dari 87. Alhamdulillah sampai 97 kita tidak lebih dari 13 orang yang bergabung. Dalam kurun waktu 10 tahun ya alhamdulillah kita akhirnya mendapatkan yang diinginkan, walaupun dengan susah payah lah. Masalahnya sama di mana-mana, petani itu di mana berkerumun seperti semut. Kalau ada gula di situ ada semut. Ya, sama di sini juga pada umumnya, kalau di mana ada bantuan petani berkerumun. Setelah bantuan selesai, kita menyendiri lagi atau tinggal pengurus saja. Itu sudah dilema yang terjadi di mana-mana, dan itu adalah tantangan lah. Kalau buat saya itu satu tantangan yang harus diperbaiki. Kemudian dalam perjalanannya, karena kita mau memperbaiki kelemahan terutama dalam SDM, kita belajar terus dari berbagai pihak ya, baik sesama petani, dari dinas terutama, kemudian dari perguruan tinggi kita hadirkan. Ya, lalu ada perbaikan, dan sejak tahun 2002 dari 13 orang itu kita menjadi 352 orang yang bergabung, dan baru dipecah menjadi 16 kelompok pada tahun 2013, dipisah sesuai dengan komoditi dan bidang usaha. Itu dalam perjalanan kelembagaan taninya. Kuncinya adalah belajar ya, kemudian meyakinkan orang. Kita punya bekal ya, dulu ada dosen dari Unpad memberikan pembekalan ke kita, memberikan 2 formula ya, yang satu case katanya, knowledge, attitude, skill, habit. Bagaimana kita menggeluti pekerjaan itu dengan pengetahuannya, kemudian kita dengan attitude, sikap, menyikapinya, kemudian keterampilan, kemudian membiasakan habit. Kemudian ada lagi dalam sistem untuk menarik orang, katanya ada AIDA, attention, interest, desire, action. Bagaimana kita membuat perhatian orang yang positif, bagaimana kita meyakinkan orang, bagaimana kita bisa dibutuhkan orang, dan selanjutnya apa yang kita lakukan kalau orang sudah ada perhatian, udah butuh, udah yakin, dan kita action di usaha, di budidaya maupun pemasaran. Untuk 5 tahun ke depan kita terjawab ya. Sebenarnya hari ini kita belum ada pesaing dengan apa yang kita kembangkan sekarang. Tapi untuk 5 tahun ke depan mungkin kita tersisih ya dari persaingan, karena tidak tersentuh oleh kemajuan zaman dengan penerapan era digital, terutama di basic, di hulu, di pertanian. Nah sekarang alhamdulillah dengan membuka keran komunikasi, mempersilahkan siapa saja yang mau kolaborasi dengan petani, ya kita menyediakan lahan, menyediakan waktu, tenaga, pikiran. Tapi belum bisa berkembang ke semua petani. Tentu harus ada seseorang yang jadi orang gilanya. Ya saya sih sayalah yang jadi orang gilanya. Gitu. Tapi sekarang bukan disebut orang gila lagi, menjadi satu harapan bagi petani lain agar apa yang diterapkan di kebun saya ini bisa juga diterapkan di kebun mereka, karena memang hal-hal yang tidak terjawab selama ini hanya ada solusi dengan pestisida. Ternyata ada juga dengan secara alami
dipadukan dengan teknologi digital, sesuatu bisa mudah. Kita nyiram cukup di rumah jam 4 subuh, gitu kan. Tidak repot. Kemudian dengan biaya rendah, tapi sudah bisa mengamankan yang namanya kotoran. Kita nanti mungkin sore hari musim kemarau harus mengenangi trip, tungo yang bisa menghancurkan tanaman. Dulu yang diperoleh ini hanya sebatas dari pestisida lagi. Pestisida, sementara konsumen sudah tidak mau. Pestisida itu menjadi bagian utama dari menghasilkan produk yang sehat. Nah, ini sudah terjawab. Jadi untuk Phytophthora, asal mau bangun pagi, nyalain HP, tunggu berapa lama luasan lahan, bisa 15 menit, selesai. Kalau oleh yang kerja mungkin kalau 1 hektar bisa melibatkan 15 orang nurunin air aja gitu. Kali aja mungkin dengan double upah ya, karena kerja di lain waktu. Biasa 45.000 atau 75.000 lagi, kita bayar 150.000. Ya, berapa lagi biayanya gitu kan? Tambah harus dikendalikan dengan pestisida, berapa lagi biaya? Berapa orang? Ini mungkin jawaban yang tepat di era digital. Ternyata sistem digitalisasi bisa menjawab tantangan yang selama ini tidak ada ujung selesainya, tidak ada jalan keluarnya, terutama berdasarkan pengalaman selama 33 tahun bertani, mengendalikan Phytophthora, bangun subuh, biaya tinggi, akhirnya tidak nanam. Musim kemarau, tomat, cabai, kena trip tungo, itu kan bisa 100% gagal panen. Sekarang jam 2 nyalain 15 menit, jam 4 nyalain 15 menit, tidur nyaman. Tinggal pengalihan mungkin dari isu pestisida ke isu teknologi. Nah, ini kan bisa meningkatkan harap yang ada di benak saya, bisa meningkatkan nilai jual. Produknya benar-benar free pesticide. Kemudian kita juga memanfaatkan apa yang dibekali dinas. Ada GAP, bagaimana buat agrikultur praktik diterapkan, dengan kita dibuktikan dengan resistensi kebun diterapkan. Kemudian kita ada kategori produk pangan layak konsumsi. Kita juga membuat prima tani sampai kepada sayur organik. Ya. Itu sudah dilakukan. Nah, sekarang dimudahkan lagi dengan teknologi ini. Gitu. Dengan teknologi ini dimudahkan, bukan saja kos menurun karena pembiayaan, tapi juga pengendalian hama penyakit bisa menghasilkan sayur sehat. Jadi organik tidak identik dengan meracik nabati, meracik pupuk-pupuk atau pestisida organik, tapi sebagian bisa teratasi dengan air yang dikendalikan oleh IoT.